kehilangan suamiku, kehilangan Naila, aku gak akan biarkan aku kehilangan Aska. Ibu tahu kok gimana rasanya kehilangan anak. Bagaimana ibu bisa tega memisahin aku dengan Aska? Tega kamu bilang. Gak usah berlebihan kamu, Anissa. Kamu tuh yang tega. Kamu udah bikin anak saya satu-satunya meninggal. Dan sudah sepantasnya Aska saya ambil sebagai ganti rugi. Gak akan terjadi. Sekarang juga saya akan bawa Aska. Dia akan tinggal di Jakarta sama saya, dia akan sekolah di Jakarta. Di Jakarta? Banyak uang kamu? Punya uang? Saya yang akan tanggung. Semua keperluan dan kebutuhan Anissa dan Aska, saya yang tanggung. Siapa kamu? Ibu nggak perlu tahu siapa saya. Yang jelas Aska dan Anissa aman di Jakarta. Gak nyangka saya sama kamu, Anissa. Baru ditinggal mati sama anak saya. Udah punya pacar baru kamu? Saya pikir kamu nyari Naila di Jakarta, bukan nyari pacar. Saya nggak sehina itu, Bu. Sehina yang Ibu tuduhkan ke saya. Ayo, Aska. Enggak. Saya nggak akan tinggal diam, Anissa. Nggak akan. Pokoknya mulai sekarang, Cinta nggak boleh keluar rumah selain pergi ke sekolah. Baiknya. Dan kalaupun dia harus pergi ke sekolah, salah satu dari kalian harus nemenin dia dan ngikutin dia kemanapun dia pergi. Dan HP kalian harus selalu aktif dan harus selalu siap kalau saya telepon. Ngerti kalian? Safira. Anak kamu itu bukan anak presiden, bukan anak kandung juga. Ngapain sih dijagain ketat banget? Cinta itu anak aku. Aku akan ngelakuin apapun demi anak aku sendiri. Udah berani yang lawan mertua ya? Sejak teman Safira meninggal, semuanya makin kacau. Mesti aku selidikin nih. Halo? Tolong kamu selalu perhatikan gerak-gerik dari Kinan dan teman-temannya ya. Jangan sampai lolos dari pandangan. Saya mau tahu apakah mereka ada kaitannya dengan meninggalnya Bagas. Asal kamu tahu, Safira, Kinan itu adalah anakku. Dan aku akan melindungi dia dari siapapun, termasuk dari kamu, Safira. Kinan, siapa tadi laki-laki itu? Papa lihat, Safira kelihatan ketakutan sekali. Pak, pertama, ada orang yang mengetahui tentang kecelakaan itu. Apa? Ada yang mengetahui kecelakaan itu? Kok kamu nggak bilang sama Papa? Terakhir kali orang itu muncul adalah 2 tahun lalu. Dan aku sudah memberikan uang 100 juta sebagai uang tutup mulut. Dan setelah itu dia tidak pernah muncul lagi. Aku pikir dia udah menyerah, Pak. Tapi kenapa ya kok sekarang muncul lagi? Mungkin karena berita jenazah Darsi ditemukan. Makanya orang itu kembali mengejar kita semua. Tapi aku rasa, sepertinya orang yang 2 tahun lalu memerasku adalah orang yang sama orang yang muncul Cinta tadi. Sekarang kamu ceritakan semua. Ceritakan semuanya supaya Papa juga tahu. Yang kedua, Safira sudah tahu tentang ibu kandungnya Cinta. Kamu kan sudah berjanji sama Papa, Kenan? Aku minta maaf, Pak. Aku minta maaf sekali. Tapi cepat atau lambat, Safira pasti akan tahu. Soalnya Anissa, ibu kandung dari Cinta, membawa polisi. Dan dia mengejar kita kemana-mana, termasuk ke pemakamannya Bagas. Dan pada saat itu, Safira melihat Anissa. Tapi untung, mereka belum sempat berbicara. Yang ada di benak Papa adalah bagaimana Safira tidak stres. Papa tenang aja. Aku, Sarah, dan Alvaro sudah berkoordinasi bagaimana cara menghadapi Anissa dan polisi itu. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya ini cepat berlalu. Kamu sendiri tahu kan, bagaimana kalau Safira ditinggal Sinta? Papa takut bagaimana kalau penyakitnya Safira kambuh dan masuk ke rumah sakit. Karena
Safira sayang sekali dengan Cinta. Aku berjanji. Aku akan melakukan apapun demi keamanan keluargaku dan demi keutuhan keluargaku. Papa juga akan berusaha fokus. Papa akan antar Cinta ke sekolah bersama babysitter. Karena Papa kan juga udah pensiun. Dan saya berharap tidak akan ada yang membahayakan Cinta. Kita semua sama-sama menjaga Cinta dan Safira. Ya. Cinta, Mama sayang banget sama kamu. Kamu sayang kan sama Mama? Iya, Ma. Mama gak mau kehilangan kamu, sayang. Jangan pernah tinggalin Mama ya, sayang ya. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil Cinta dari aku. Cinta adalah anak aku. Hanya cinta yang bisa menaklukkan dendam. Ingat Ponorogo, Bapak hanya bertugas mengawasi. Ini adalah kasus pembunuhan Bagas, bukan kasus anaknya hilang. Jadi, saya ingin masuk dan berbicara dengan Ibu Sarah. Pak Nugroho, tunggu di sini. Apa dia masuk dalam daftar tersangka? Tidak. Bu Sarah itu hanya sebagai saksi. Lebih baik saya segera menginterogasi Bu Sarah. Karena saudara kembar Bagas menginginkan kasus ini segera selesai. Baik, Pak. Mau apa polisi itu ke sini? Selamat siang, Mbak. Saya Rahmat. Sebelumnya kita pernah bertemu di pemakaman Bagas. Bapak siapanya Bu Sarah? Saya supir di keluarga ini. Saya bekerja di sini sudah lama, sejak Pak Bima masih lajang. Dan kebetulan anak saya berteman baik dengan istrinya Pak Bima. Saya boleh bertanya sesuatu pada Bapak? Oh, tentu. Tentu boleh, Pak. Ini adalah kesempatan. Gawat, Nan. Gawat. Penjagaan Cinta harus diperketat. Lo pasang aja CCTV di setiap penjuru rumah lo. Ini demi keamanan lo juga. Dan demi keamanan Cinta. Jadi menurut lo, siapa yang udah ngabisin Bagas? Gue yakin. Gue yakin cowok itu, Nan. Dia meras. Dia neror. Dia ngancem kita. 99% gue yakin. Nan, Sarah juga mesti diperingatin, Nan. Jangan sampai Tiara diambil. Karena ibu kandungnya Cinta mikir kalau Tiara itu anaknya, Nan. Sarah dicurigain? Lu tahu dari mana? Anissa. Anissa nanya-nanya ke gua. Ya, tapi gua nggak hindar. Terus apa Sarah sadar? Sarah juga harus diperingatkan, Al. Ya itu, Nan. Kalau kita ngasih tahu dia langsung, pasti suaminya bakal curiga sama kita. Biar aku aja yang ngomong. Pasti dia nggak akan curiga karena aku sesama perempuan. Bu Sarah, apakah Ibu tahu kalau Bagas itu punya musuh yang menyebabkan dia terbunuh? Bukannya Bagas itu terbunuh karena kasus perampokan ya, Pak? Dugaan semula memang seperti itu, Bu. Tetapi ada kemungkinan lain.
Kalau kita melihat keseluruhan, pembunuhan itu aneh. Barang-barangnya tidak hilang, tidak seperti umumnya perampokan. Saya nggak tahu, Pak. Setahu saya Bagas itu orang yang baik dan ramah. Apalagi dia tuh kan ustadz, masa dia punya musuh? Bu? Pak, sebentar ya, saya terima pesan WhatsApp dulu. Silakan. Al, papamu lagi ngobrol sama polisi itu. Gawat. Kurang ajar, nggak diangkat lagi. Terima kasih Pak atas informasinya. Jika saya butuh informasi tambahan, boleh saya hubungi Bapak lagi? Silakan Pak. Kapanpun Bapak membutuhkan informasi tambahan, saya akan siap membantu. Terima kasih Pak. Pak Nugroho, kita segera kembali ke kantor. Ya, baik. Mari Pak.